Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil presentasi dari kelompok kami. Judul dari PowerPoint kami adalah Manusia dan Lingkungan dalam Budaya. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok 4, yaitu yang pertama adalah saya, Elisa Sastia, kemudian ada Eki Saputra Peti, Hapner Fastali, Raymond Lumban Gaul, Andrian Widodo, Wahyu Suryanta Chandra, dan Rahmat Hidayat. Baik, langsung saja kita ke materi yang akan kita paparkan, dan yang pertama menjelaskan adalah saya. Yang pertama adalah hubungan lingkungan dan manusia. Lingkungan memiliki hubungan dengan manusia. Lingkungan mempengaruhi setiap sifat dan perilaku seorang individu. Demikian pula sebaliknya, manusia pun mempengaruhi lingkungan yang ia tempati. Hubungan antara manusia dan lingkungan sudah dipikirkan sejak dulu oleh para ahli. Next materi, pengertian manusia. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensialnya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, dan mati, dan seterusnya, serta berinteraksi dengan alam lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik itu maupun positif maupun negatif. Baik, saya akan melanjutkan pengertian lingkungan. Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupan, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan real. Arti penting lingkungan bagi manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan merupakan tempat hidup manusia. Manusia hidup, berada, tumbuh, dan berkembang di atas bumi sebagai lingkungan. Yang kedua, lingkungan memberi sumber-sumber penghidupan manusia. Yang ketiga, lingkungan mempengaruhi sifat, karakter, dan perilaku manusia yang mendiaminya. Yang keempat, lingkungan memberi tantangan bagi kemajuan peradaban manusia. Yang kelima, manusia memperbaiki, mengubah, bahkan menciptakan lingkungan untuk kebutuhan dan kebahagiaan hidup. Manusia dan lingkungannya. Salah satu fungsi utama dari kebudayaan bagi manusia adalah dalam proses adaptasi dengan lingkungannya. Adaptasi adalah suatu proses untuk memenuhi beberapa syarat dasar tertentu untuk dapat tetap melangsungkan kehidupannya dalam lingkungan tempatnya hidup. Ada 3 macam syarat-syarat dasar yang harus dipenuhi manusia untuk dapat tetap melangsungkan kehidupannya, yaitu 1. Syarat-syarat dasar alamiah biologi. Manusia harus makan, minum, menjaga kesehatan temperatur tubuhnya, menjaga tetap berfungsinya organ-organ tubuh dalam hubungan yang harmonis dan secara menyeluruh dengan orang-orang tubuh lainnya. 2. Syarat-syarat kewajiban. Manusia membutuhkan perasaan tenang yang jauh dari perasaan-perasaan takut, keterkucilan, gelisah, dan berbagai masalah kejiwaan lainnya. 3. Syarat-syarat dasar sosial. Membutuhkan berhubungan dengan orang lain untuk dapat melangsungkan keturunan, untuk tidak merasa terkucil, untuk dapat belajar mengenai kebudayaan, untuk mempertaruhkan diri dari serangan musuh, dan sebagainya. Di antara aspek-aspek kebudayaan tersebut, sistem ekonomi dan teknologi, yaitu pengetahuan mengenai membuat dan menggunakan peralatan, adalah menjadi tonggak utama yang menentukan corak dan tingkat hubungan antara
manusia dengan lingkungannya dan turut menentukan tingkat ketergantungan manusia terhadap lingkungannya. Tingkat hubungan manusia dengan lingkungannya turut menentukan tingkat kualitas kesejahteraan hidup dan kondisi lingkungan tersebut. Dan hal ini berpengaruh terhadap perkembangan kebudayaan dari para warga masyarakat tersebut. Dampak positif sosial budaya adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang lebih modern dan ideal, menciptakan jenis-jenis lapangan pekerjaan yang baru. Dampak positif sosial budaya adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang lebih modern dan ideal, menciptakan jenis-jenis lapangan pekerjaan yang baru. Perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, mencakup perubahan budaya yang di dalamnya terdapat perubahan nilai-nilai dan tata cara kehidupan dari tradisional menjadi modern. Adanya perubahan sosial budaya memiliki beragam dampak positif maupun negatif. Berikut akan kakak sebutkan dampak positif dan negatif dari perubahan sosial budaya. Beberapa contoh dampak positif sosial budaya adalah: 1. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Terciptanya kesetaraan gender. 3. Terbentuknya pemikiran masyarakat yang lebih rasional dan ilmiah. 4. Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang lebih modern dan ideal. 5. Menciptakan penemuan baru yang dapat mempermudah kehidupan manusia. 6. Menciptakan jenis-jenis lapangan pekerjaan yang baru. 7. Melahirkan berbagai lembaga sosial yang lebih kompleks. 8. Semakin banyak tenaga kerja profesional yang lahir. 9. Efektivitas dan efisiensi kerja semakin meningkat. 10. Sistem politik mengalami transformasi. Beberapa contoh dampak negatif sosial budaya adalah: 1. Meningkatnya kenakalan remaja. 2. Menyebabkan disintegrasi sosial. 3. Menimbulkan kerusakan lingkungan. 4. Nilai-nilai adat dan kebudayaan semakin ditinggalkan. 5. Terjadi cultural shock. 6. Lembaga sosial tidak berfungsi dengan maksimal. 7. Semakin menguatnya paham sekularisasi, hedonisme, serta konsumerisme. 8. Budaya lokal semakin tergeser oleh budaya asing. 9. Penyimpangan sosial semakin kompleks. 10. Norma moral serta kaidah-kaidah budaya semakin kultur. Ya, kemajuan teknologi adalah suatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini. Karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Khusus dalam bidang teknologi, masyarakat sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini. Kesimpulan, manusia dan lingkungan memang sangat erat kaitannya. Manusia bertindak sosial dengan cara memanfaatkan alam dan lingkungan untuk menyempurnakan serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya demi kelangsungan hidup. Teknologi yang diciptakan manusia berperan penting dalam kehidupan manusia dan manusia tidak dapat terlepas dari teknologi. Tetapi teknologi tersebut apabila dimanfaatkan dengan baik
manusia sering tidak sadar akan apa yang dilakukannya sendiri. Jadi tidak sepenuhnya teknologi yang merubah lingkungan, tetapi manusialah yang merubah lingkungan. Baik dan buruk lingkungan manusia yang menentukan. Tak selamanya teknologi memperburuk lingkungan, dan tidak selamanya daerah yang memegang adat akan menjaga keindahan lingkungannya. Tapi kembali pada manusia itu sendiri untuk mengolah dan memanfaatkan alam sebaik-baiknya. Nah, demikianlah hasil presentasi kami tadi. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.